هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pagi hari Jumat 15 Ramadan. Alhamdulillah, aman-aman saja kita. Bagi yang selama ini percaya, selamat ya, Anda kena prank. Ya kan, sudah setelah subuh kan ada dentuman besar, ada asap tebal gitu. Ya ada ya. Semoga kita selamatlah dari berita-berita aneh seperti ini. Baik kawan-kawan sekalian, pagi ini kita coba membahas masalah hamzah wasal. Yang di sebagian tempat ada yang bertanya tentang cara membaca hamzah wasal secara umum. Hamzah wasal adalah hamzah yang diadakan untuk memulai membaca di dalam Al-Quran, yang bacaannya dimulai dengan huruf yang berharkat sukun atau tanda mati. Tentu di Arab itu tidak ada orang memulai bacaan dengan sukun ya. Kemudian ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang diawali dengan hamzah wasal. Ya, hamzah yang tidak ada barisnya. Maka ada beberapa secara umum tanda-tandanya di sini. Bagaimana cara membacanya? Yang pertama, hamzah wasal itu dibaca dengan harkat dhammah atau kita menyebutnya bari di dopen. Yaitunya u gitu ya. Biasanya hamzah wasal dibaca dengan u. Kalau huruf setelah sukun itu dia berharkat dhammah juga ya, seperti ushdud di dalam surah Thaha. Nah, jadi kalau ada setelah huruf yang sukun kemudian dia berharkat dhammah atau baris di depan, maka hamzah itu dibaca dengan u ya, atau dhammah juga. Adapun apabila dibaca dengan i atau baris di bawah atau kasrah, ini aturannya adalah kalau setelah sukun itu hurufnya berbaris kasrah atau juga berbaris fathah, maka hamzah wasal dibaca dengan baris di bawah ya. Kita lihat ada di beberapa di dalam Al-Quran. Ini contoh saja. Ya, dia tidak berbaris. Hamzah wasal ini biasanya ditandai oleh di atas alif ada huruf shad kecil. Ya, yang ini contohnya. Nah, ini ya. Ini tidak ada baris a-nya. Idhab. Ini tidak ada barisnya, cuman di atas huruf alif itu ada shad kecil. Nah, itu disebut dengan hamzah wasal. Nah, ini kaidah umum tadi secara umum ya, di dalam Al-Quran tidak ada hamzah wasal itu berbaris fathah. Misalnya adhab, tidak ada. Jadi kalau dia baris di atas atau baris di bawah, maka hamzah wasal dibaca dengan baris bawah. Kalau setelah huruf yang sukun itu baris di depan, maka hamzah wasal dibaca dengan baris di depan pula. Oke, di belakang sudah ada example-nya. Kita ambil dari surah Thaha yang pertama, ayat yang ke-24. Zal, ini di atas alif ada shad kecil. Ini bukan harkat, ini shad kecil karena ini hamzah wasal. Setelah huruf yang sukun ada huruf ha. Kurang jelas ha-nya ya. Ha baris di atas, berarti di sini kita baca idhab, jangan dibaca adhab ya, tapi idhab. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Contoh yang lain, setelah tanda sukun ada huruf yang berbaris kasrah di bawah.
maka hamzah wasal pun dibaca baris di bawah. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi ihdina di dalam Al-Fatihah itu adalah hamzah wasal. Kenapa dibaca i? Karena setelah ha sukun ada dal yang berbaris kasrah atau baris di bawah. Jadi setelah tanda mati ada baris di atas, maka dibaca i. Setelah sukun ada baris di bawah, maka dibaca i pula. Adapun setelah sukun ada baris di depan atau baris dhammah, maka ini pun dibaca dhammah. Ushdud. Bukan ishdud tapi ushdud. Ya, ushdud bihi azri. Ya. Itulah kurang lebih ya. Jadi kesimpulannya hamzah wasal itu kalau baris setelah sukun itu di bawah atau di atas, maka dibaca i, hamzah wasalnya baris bawah. Kalau setelah huruf sukun itu ada huruf yang berbaris dhammah atau baris depan, maka alifnya pun dibaca baris di depan. Semoga ini cukup membantu kawan-kawan yang mungkin pernah bingung dengan hamzah wasal karena alifnya tidak berbaris. Terlebih di sini Quran Mushaf Madinah itu tidak ditulis. Nah, sebahagian Quran di Indonesia ada yang ditulis, ada yang tidak. Maka kaidahnya seperti itu. Ingat, hamzah wasal tidak pernah dibaca dengan fathah itu. Nah, secara umum begitulah. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك